Berikutnya adalah karakteristik inovasi. Ya, salah satu faktor pokok yang mempengaruhi tingkat adopsi dari suatu inovasi adalah karakteristik inovasi itu sendiri. Ya. Terdapat 5 karakteristik yang mempunyai pengaruh besar dalam tingkat adopsi dari suatu inovasi, yaitu adalah keunggulan relatif, kecocokan, kompleksitas, dapat dibagi dan dapat dikomunikasikan. Nah, jadi di hal yang pertama adalah keunggulan relatif. Maksudnya apa? Jadi ketika kita ya, punya produk nih, kita bisa melihat dari beberapa keunggulan dari produk kita menekankan di satu keunggulan yang belum ditekankan oleh perusahaan lain. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, ketika kita tekankan satu hal itu, maka akan ada konsumen yang cocok dengan produk kita. Oh, saya cocok dengan produk ini. Oh, saya ini. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kompleksitas. Nah, apakah benar-benar produk kita itu mampu untuk menjadi solusi kebutuhan dari konsumen. Yang keempat adalah dapat dibagi. Ya, jadi dapat dibagikan dengan dari perusahaan ke konsumen. Apa dapat tersalurkan. Yang terakhir yang kelima adalah dapat dikomunikasikan. Ya, jadi yang paling penting adalah dikomunikasikan. Ya, jadi kenapa muncul promosi-promosi yang kreatif itu karena mereka ingin mengkomunikasikan. Jadi sama-sama produk ya, sama produknya, tapi ketika komunikasi dengan konsumen itu berbeda, maka penangkapan dari konsumen itu juga akan berbeda. Ya, lebih seperti itu. Tantangan dalam proses pemasaran internasional itu adalah tantangan lintas budaya. Ya. Sensitivitas lingkungan mencerminkan sejauh mana produk yang harus diadaptasi ke dalam budaya tertentu pada pasar asing yang berbeda. Produk makanan atau minuman merupakan kategori budaya yang paling sensitif. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam proses produk makanan itu ada beberapa negara itu yang menghalalkan semua makanan atau minuman. Tapi ada juga negara yang menghalalkan atau mengharamkan beberapa makanan. Ya. Contohnya ketika kita bicara di Cina itu kan ya boleh aja menjual apapun boleh. Tapi kalau kita bicara di Indonesia itu pun ada kandungan-kandungan yang tidak boleh masuk di dalam makanan atau minuman. Ya, seperti itu. Maka kita perlu menyesuaikan. Di dalam kegiatan pemasaran global dilakukan dalam lingkungan yang selalu berubah oleh bauran ekonomi, budaya, dan tekanan sosial. Ya. Hubungan bisnis antar pihak-pihak yang terlibat dengan budaya dan atau kebangsaan yang berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Pihak-pihak dari negara yang berbeda mungkin mengalami kesulitan mencapai kesepakatan persyaratan kontrak karena perbedaan hukum yang mengatur kegiatan masing-masing dan masalah-masalah yang timbul karena melintasi batas-batas internasional. Jadi di dalam proses pemasaran global ini memang harus memperhatikan sektor ekonomi, budaya, dan juga tekanan sosial. Ya, ekonomi tadi yang awal tadi adalah tentang daya beli masyarakat. Ya. Percuma banyak orang yang tertarik dengan produk kita, ingin membelinya, tetapi tidak memiliki daya untuk membeli. Maka ya mereka hanya akan tertarik saja. Dan juga ketika kita melakukan pemasaran, kita harus memperhatikan budaya mereka. Bisa jadi budaya di Indonesia itu biasa, tapi ternyata di negara lain itu tidak diperbolehkan. Nah, dan hal yang paling penting itu adalah tekanan sosial. Jadi kehidupan di satu daerah dengan daerah lain itu akan berbeda. Jadi produk industri dan produk konsumen. Barang industri merupakan suatu jenis produk yang masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Biasanya hasil pemrosesan dari barang industri diperjualbelikan kembali. Ya. Sedangkan barang konsumen, ya, menurut Kotler 2002, halaman 451, barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir, ya, yaitu individu dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. Ya. Yang pada umumnya, barang konsumen dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah ada convenience goods, merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi, di mana dibutuhkan dalam waktu segera dan hanya memerlukan usaha yang minimum atau sangat kecil. Dalam perbandingan dan pembeliannya, contoh antara lain adalah produk tembakau, sabun, surat kabar, dan juga
dan sebagainya. Jadi ini pun ketika barang-barang kebutuhan yang cepat, maka kita perlu mendistribusikan atau sistem distribusinya juga cepat. Jadi tidak terlalu melihat brandingnya atau brandnya, tetapi ya itu kembali lagi memang untuk pengirimannya harus serba cepat, serba instan dan mudah didapat. Yang kedua adalah shopping goods, yaitu barang-barang yang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang tersedia. Contohnya adalah alat-alat rumah tangga, pakaian, furniture, mobil bekas dan lain sebagainya. Jadi ini lebih kompleks dibandingkan convenience goods. Ya, itu shopping goods ini lebih ke memilih. Jadi mereka lebih jeli tentang pemilihannya, tentang spesifikasinya, tentang warnanya dan lain sebagainya, itu mereka lebih detail. Nah, ini pun kita bisa untuk pengirimannya bisa lebih pelan. Nah, dan penjualannya itu biasanya lebih lambat daripada convenience good. Ada juga specialty goods, ya. Itu barang-barang yang memiliki karakteristik dan atau identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Ya. Misalnya adalah mobil Lamborghini, pakaian rancangan orang terkenal, kamera Nikon dan sebagainya. Ya. Ini lebih ke hal-hal yang eksklusif, ya, yang spesial. Yang keempat adalah unsold good, ya, merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terfikirkan untuk membelinya. Ya. Contohnya asuransi jiwa, ensiklopedia, tanah kuburan dan sebagainya. Jadi saya rangkum lagi tentang materi tadi. Jadi di dalam lingkungan pasaran global, ekonomi dan sosial budaya itu merupakan proses, ya, di mana kita memahami perbedaan utama di antara beberapa sistem ekonomi dunia, ya, di mana cara belajar bagaimana mengembangkan negara-negara dengan cara mengembangkan pasar mereka sendiri, memahami pola konsumsi di negara-negara yang berbeda, dan juga mengetahui inti persetujuan kerjasama ekonomi regional yang utama. Jadi tadi kita bisa tahu bahwasanya selama 50 tahun terakhir ya, muncul yang namanya pasar global dan penyatuan ekonomi dunia. Jadi kalau dulu itu kan setiap daerah atau setiap negara itu punya kewenangan masing-masing untuk menjual atau ketika ada barang yang masuk dari luar itu memberikan pajak yang lumayan besar. Nah, kalau saat ini untuk pajaknya itu cenderung lebih kecil, maka muncul yang namanya pasar global. Jadi bebas, seseorang itu bebas untuk memperjualbelikan sesuatu dari luar negeri. Ya, meskipun tetap ada biaya juga tetap. Tapi lebih mudah untuk proses penjualannya atau pembeliannya. Adanya penyatuan ekonomi dunia, jadi ada negara-negara ASEAN, negara-negara Asia dan lain sebagainya, itu juga membuat kita lebih mudah. Ya. Perputaran modal sebagai kekuatan penggerak. Ya. Jadi satu negara dikatakan bisa berkembang atau tidak itu tergantung dari proses pergerakan uangnya. Ya, jadi bukan hanya tentang saldo kas dari negara yang dipunya itu dikatakan negara itu maju, tapi adalah perputaran uangnya di negara tersebut. Produksi dipisahkan dari ketenaga kerjaan. Ekonomi makro di negara-negara individu tidak lagi mengendalikan hasil ekonomi. Nah, jadi lebih ke jadi ekonomi makro dengan negara individu tidak lagi mengendalikan hasil ekonominya. Jadi tergantung dari seberapa besar dari negara luar atau pengusaha luar itu masuk dari ke dalam negeri. Maka kenapa kok di pemerintahan Pak Jokowi pun itu mempermudah pengusaha untuk menanamkan modalnya di
Indonesia itu salah satunya adalah untuk memperbesar perputaran ekonomi di Indonesia. Ya. Sehingga akan membuat tenaga kerja itu akan menjadi lebih besar.